お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, setelah 2 minggu lamanya, anime Bleach kembali rilis dengan menayangkan episode ke-22. Secara keseluruhan, episode ini masih menyuguhkan berbagai bentrokan yang terjadi antara Shinigami melawan Quincy, yang mana di dalamnya terdapat satu pertarungan khusus antara Mayuri melawan Giselle. Sama seperti biasa, jalannya adegan di episode ini terkesan sangat singkat, banyak scene yang dipotong dari mangganya, bahkan ada beberapa yang dipindahkan dan mungkin akan ditayangkan di episode selanjutnya. Aku pribadi tidak begitu mempermasalahkan hal itu karena memang timeline manga yang diperlihatkan di sini semuanya hampir sama. Terlebih alur yang disajikan pun tidak jauh melenceng dari cerita utamanya. Dan ada satu hal yang membuatku tertarik di sini, yaitu ada banyaknya background musik yang muncul dalam mengemas suatu scene, bahkan beberapa di antaranya terdapat musik-musik jadul yang membuat kita kembali nostalgia. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 22 mengadaptasi 5 chapter, yaitu dari chapter 587 sampai chapter 591. Mengambil judul di chapter 590, episode 22 berjudul Keluarkan Para Zombie, yang mana judul ini tentunya merujuk pada pertarungan antara Mayuri melawan Giselle. Misi menyelamatkan teman. Di awal episode, kita ditunjukkan dengan reaksi dari kelompok Ichigo ketika melihat teman dekatnya yaitu Ryu membelot pada pihak Quincy. Baik Ichigo, Orihime maupun Sado, ketiganya seolah tak percaya dengan tindakan yang diambil oleh Ryu Ishida. Jalannya adegan hampir sama dengan yang ada di manga, dari mulai Ichigo yang menanyakan alasan dari pengkhianatan Ryu Ishida, Ryu yang langsung pergi bersama Yuhava menuju istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sado yang menyebut jika Ryu pasti memiliki alasannya sendiri, Ichigo yang menduga bahwa dirinya akan melawan Ryu karena ini adalah pertarungan Shinigami dan Quincy, Ichigo, Orihime, dan Sado yang sepakat akan membawa kembali Ryu apapun alasannya, serta terakhir kemunculan Urahara yang menawarkan bantuan pada kelompok Ichigo untuk pergi ke istana. Dalam adegan ini terdapat sedikit perbedaan dari manga, seperti adanya adegan yang dihilangkan, yaitu scene komedi dari Sado yang melemparkan Ichigo untuk menyadarkannya, dan juga awal bentrokan antara kelompok Byakuya melawan kelompok Busby. Kemudian ada juga scene yang ditambahkan di sini seperti respon dari seluruh orang di area pertarungan terhadap ledakan besar setelah Yuhava pergi ke istana, dan juga Kyoraku yang menyangka jika Ichibe telah menduga semua ini akan terjadi. Satu lagi yang berbeda dari manga, yaitu tidak dimunculkannya scene kedatangan Yuhava di istana Soul King, yang mana adegan ini kemungkinan besar akan ditampilkan di episode selanjutnya. Kelompok Byakuya versus kelompok Busby. Setelah ledakan besar mereda, kita ditunjukkan dengan pertarungan yang akan dijalani oleh kelompok Byakuya melawan kelompok Busby. Di sini ada 2 penambahan scene yang dimunculkan. Pertama yaitu Kuchiki Byakuya yang tengah bersiap bertarung melawan Najakub, Robert, dan juga Candice. Dan yang kedua, kepedulian Tetsu Zaemon Iba terhadap kaptennya Sajin yang telah menjadi seekor serigala. Di luar daripada itu, adegan yang ditampilkan sesuai dengan manga, dimulai dari pertarungan Renji bersama Rukia melawan Busby, di mana adegan ini terkesan jenaka dengan adanya berbagai umpatan, seperti Busby yang mengutarakan kekesalannya pada Ryu, Renji yang mengejek rambut Busby karena seperti jengger ayam, Busby yang merasa kesal karena rambut mohawknya yang keren dihina, dan juga Busby yang langsung melancarkan serangan burner finger level 4. Begitupun konfrontasi yang dilakukan Yumichika bersama Ikkaku terhadap Giselle juga menjadi daya tarik tersendiri. Seperti Giselle yang awalnya meminta belas kasih karena dirinya adalah wanita yang tidak bersenjata, Yumichika yang menyangkal dengan mengatakan jika Giselle adalah seorang pria, Giselle yang langsung menunjukkan wajah penuh kekesalan, Giselle yang menyuruh zombie Bambi untuk melancarkan serangan, Yumichika yang mengeluarkan teknik Hado nomor 57, kombinasi Ikkaku dan Yumichika yang berhasil menusuk Bambi, serangan kejut dari Giselle yang mengatakan jika zombinya tidak bisa mati, serta yang terakhir Ikkaku dan Yumichika yang terkapar akibat bom peledak Reishi milik Bambi.
Meski semua adegan-adegan tersebut terkesan sangat singkat, tapi setidaknya kita bisa melihat berbagai macam varian kemasan dalam suatu scene. Ada yang dibuat begitu serius, ada yang dibuat begitu jenaka, dan juga ada yang dibuat begitu miris. Di samping itu, mengesampingkan ekspresi gairah yang ditunjukkan Giselle, sedikit kita uraikan dua fakta mengenai kemampuan zombie miliknya. Pertama, untuk membuat orang biasa menjadi zombie, dia hanya perlu mencipratkan satu tetes darah. Tapi untuk seseorang yang memiliki reatsu besar, dia harus menyalurkan darahnya ke dalam organ vital seperti jantung. Lalu, fakta yang kedua, ada satu syarat bagi Giselle untuk merubah Quincy menjadi zombie, yaitu Quincy tersebut harus berada dalam kondisi mati. Jadi karena itulah tidak heran kenapa di sini Giselle menunjukkan keluh kesahnya yang telah membuat Bambi menjadi zombie, di mana dia harus membunuhnya lebih dulu dan menyuntikkan darahnya ke dalam organ vital Bambi guna bisa mengendalikannya. Persiapan menuju Istana Soul King. Pada waktu yang bersamaan, di ruang bawah tanah Divisi 12, Urahara tengah mempersiapkan dan menjelaskan cara agar Ichigo bisa menuju Istana Raja Roh. Meski ada beberapa adegan yang dihilangkan, tapi secara keseluruhan jalannya cerita masih sama dengan manga. Mau itu Urahara yang rupanya telah bekerja sama dengan Mayuri untuk membangun meriam tiruan milik keluarga Shiba, Urahara yang mengungkapkan jika dirinya dan Mayuri telah memperkirakan semuanya, kemunculan Yoroichi yang membawa botol berisi distorsi ciptaan para Quincy, dan yang terakhir penjelasan dari Urahara mengenai distorsi tersebut. Di sini ada beberapa panel yang dihilangkan dari manga, seperti Ichigo yang terkejut melihat Orihime memakai pakaian seksi, Orihime yang merasa khawatir jika Ichigo menyangka dirinya adalah wanita mesum, Orihime yang beralasan jika Urahara lah yang telah menyuruh dirinya menggunakan pakaian tersebut, aksi Yoroichi Shihoin yang membelah semangka milik Orihime, dan terakhir Yoroichi yang mencemooh Ichigo karena tidak memuji penampilan Orihime sekaligus memarahi Urahara karena telah menjebak Orihime. Selain itu, ada sedikit scene yang dibedakan di sini. Jika di manga, Urahara mengatakan Mayuri telah melampaui dirinya, tapi di animenya, Urahara tampak meninggi dengan mengatakan jika dirinya masih berada di atas Mayuri. Kemudian, jika di manga, penjelasan Urahara mengenai distorsi hanya menampilkan distorsi saja, tapi di animenya, itu dibarengi dengan vlog kelompok Vizord yang sedang mengumpulkan energi distorsi. Dari perbedaan inilah, kita bisa mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan kelompok Vizord selama invasi bangsa Quincy, di mana mereka memiliki peran cukup penting dalam mengumpulkan energi distorsi sesuai arahan dari Urahara, Mayuri, dan Hirako. Sedikit berbicara mengenai distorsi, ini merupakan sebuah energi besar yang diciptakan para Quincy guna menghubungkan kedua dunia. Tujuan bangsa Quincy menciptakannya adalah untuk membuat Shinigami kebingungan sehingga nantinya kekuatan tempur mereka akan terpecah. Dan sekarang demi mengembalikan keadaan, Urahara berniat akan menggunakan energi distorsi tersebut untuk menerbangkan Tenchuren, yang mana nantinya dia bisa mengirim Ichigo dan kawan-kawan menuju Istana Soul King. Mayuri versus Giselle Gewell. Beralih ke medan pertarungan, setelah sebelumnya Ikkaku dan Yumichika berhasil ditumbangkan oleh Giselle, kini muncul seseorang dengan pakaian yang sangat menyilaukan. Dia tiada lain adalah Mayuri Kurotsuchi, sang ilmuwan gila Kapten Divisi 12. Adegan pertarungan yang terjadi sama persis dengan yang ada di manga, seperti perkataan provokasi yang dilontarkan oleh keduanya. Giselle yang langsung menyerang Mayuri menggunakan rentetan bola bom Reishi dari Bambi, Mayuri yang mampu menangkalnya melalui alat pengunci Reishi, Giselle yang memanggil puluhan Shinigami yang telah dijadikan zombie, Mayuri yang memanggil 4 Arrancar yaitu Dordoni, Shirushi, Luffy Antenor, dan Charlotte, Mayuri yang menyuruh para Arrancar untuk segera menghabisi zombie Giselle, Ikkaku dan Yumichika yang mencegah Mayuri karena banyak zombie dari anggota Divisi 11, Mayuri yang menegaskan jika ini demi harga diri Gotei 13, Dordoni, Shirushi, dan Luffy yang membantai habis zombie milik Giselle, Charlotte yang secara naluri dihadapkan langsung dengan Giselle, Charlotte yang mempertegas bahwa Giselle memiliki aura kejantanan yang sama dengannya, Giselle yang marah langsung menyuruh Bambi untuk melancarkan serangan, Charlotte yang mampu menghindar sekaligus menyerang balik, ledakan sero dahsyat dari Charlotte yang berhasil menumbangkan Bambi, dan yang terakhir, aksi mengejutkan dari Giselle Gewell yang memanggil zombie Toshiro Hitsugaya.
Sangat menarik tentunya, pertarungan antara Mayuri dan Giselle di sini berjalan cukup santai. Mereka seolah seperti dalang yang mengendalikan orang-orang di sekitar sekaligus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan satu sama lain. Terlebih, dalam pertarungan ini, kita juga bisa merasakan kesan berbeda di mana terdapat ras lain yaitu Arrancar dalam peperangan yang dijalani oleh Shinigami dan bangsa Quincy. Dan sekedar mengingatkan, keempat Arrancar tersebut sebelumnya telah tumbang ketika pertarungan antara Gote 13 melawan Aizen, seperti Dordoni Arrancar ke-103 yang dikalahkan oleh Ichigo, Shirushi Arrancar ke-105 yang kalah oleh Uryu Ishida, Luffy yang sempat menjadi Espada nomor 6 dikalahkan oleh Grimmjow, dan terakhir Charlotte, fraksi dari Baragan yang kalah oleh Yumi Chika. Keempat Arrancar tersebut awalnya sempat akan dijadikan sampel penelitian Zayel Aporo. Namun setelah Mayuri berhasil mengalahkannya, keempat mayat itu diambil dan dijadikan sebagai subjek penelitian oleh Mayuri. Jadi tidak heran baik Dordoni, Shirushi, Luffy maupun Charlotte saat ini bisa berada di bawah kendali Mayuri. Di samping itu, kemunculan zombie Hitsugaya di sini juga menjadi jawaban dari pertanyaan di episode 16 kemarin, di mana ternyata memang benar bayangan yang muncul ketika Hitsugaya tumbang selepas bertarung melawan Chengdu itu adalah bayangan dari Giselle Gewell. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.